Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kode etik guru Indonesia. Yang pertama tentang konsep kode etik guru Indonesia. Untuk mempermudah saya singkat KEGI. Kode mempunyai arti secara bahasa yaitu norma dan aturan. Sedangkan etik secara bahasa mempunyai arti tata cara dan tingkah laku atau kebiasaan. Secara istilah, kode etik guru Indonesia yaitu norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara Indonesia. Itu pengertian secara istilah. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi yang pertama di dunia itu adalah Sumpah Hippocrates yang dirumuskan atau ditulis sendiri oleh Hippocrates sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Kode etik atau Sumpah Hippocrates ini tentang etika atau aturan yang mengatur profesi dokter waktu itu, meskipun dokter belum menjadi profesi seperti saat ini. Kemudian yang kedua, tujuan dan fungsi kode etik guru Indonesia. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat profesi. Ini maksudnya sebuah pekerjaan atau profesi yang tidak ada kode etiknya, maka masyarakat memandang remeh terhadap sebuah pekerjaan atau profesi itu. Tapi ketika profesi ini mempunyai kode etik, maka masyarakat akan memandang sebuah profesi ini merupakan profesi yang bermartabat atau profesi yang perlu diagungkan. Salah satunya yaitu profesi guru ini. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Artinya ini, di dalam kode etik itu juga dirumuskan atau diatur tentang standar hidup atau kesejahteraan para anggota profesinya. Kesejahteraan dalam hal ini tidak hanya sekedar masalah materi saja, tapi masalah kesejahteraan psikologis dan batiniahnya. Kemudian yang ketiga, kode etik guru ini menjadi pedoman perilaku. Di dalam rumusan kode etik di situ diatur tentang apa saja atau kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh para guru dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Kemudian meningkatkan pengabdian para anggotanya. Jadi di situ dengan adanya kode etik maka tupoksi guru itu jelas, sehingga para guru mudah untuk mengabdikan dirinya baik sebagai pendidik di sekolah maupun sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan mutu profesi. Dengan adanya kode etik, guru dituntut untuk terus mengembangkan kemampuannya, khususnya dalam hal mendidik sesuai tugasnya. Mutu profesi ini bisa ditingkatkan melalui beberapa cara. Di antaranya ada istilahnya pre-service education, ada istilahnya pre-service training, kemudian in-service training. Itu semuanya merupakan tahapan-tahapan dalam rangka meningkatkan mutu profesi guru. Yang terakhir yaitu meningkatkan mutu organisasi profesi. Guru memang dituntut untuk bergabung dalam organisasi profesi yang sudah ada. Organisasi profesi yang secara umum telah tergabung dalam PGRI. Di dalam PGRI itu juga terdapat guru negeri, guru swasta dalam semua jenjang pendidikan. Sumber dan penetapan kode etik guru Indonesia.
Artinya ini dasar-dasar yang dijadikan rujukan atau landasan dalam penetapan kode etik guru Indonesia. Yang pertama yaitu nilai-nilai agama dan Pancasila. Kedua nilai ini tidak bisa dipisahkan ya, karena agama ini sebagai landasan utama, kemudian Pancasila ya, sebagai landasan utama dalam berbangsa dan bernegara. Ada misalnya kelompok atau orang yang hanya mengakui dasar agama saja, tidak mengakui dasar negara, itu juga salah. Begitu juga sebaliknya, hanya mengakui dasar negara saja tapi tidak punya atau tidak menggunakan dasar agama, ini pun juga salah. Jadi keduanya ini harus dijadikan patokan utama ya, dalam merumuskan kode etik guru Indonesia. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik ini meliputi 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, dalam merumuskan kode etik harus disesuaikan dengan kompetensi guru ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia. Manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia. Kemudian manusia itu mempunyai akal untuk memilih mana yang baik dan yang benar. Manusia merupakan makhluk sosial dan manusia merupakan khalifah fil ard yang diberikan amanah sebagai wakil Tuhan mengelola alam ini dengan cara yang baik. Kemudian juga martabat atau jati diri peserta didik. Jadi di situ juga dicantumkan atau dirumuskan bagaimana sikap guru terhadap peserta didik, yang memang peserta didik itu kodratnya beragam. Oleh karena itu guru juga harus menyesuaikan dan memahami setiap karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kode etik guru harus disesuaikan juga dengan kondisi budaya dan kearifan lokal di setiap daerah. Memang kode etik guru Indonesia ini dirumuskan dalam satu rumusan kode etik guru Indonesia yang berlaku secara nasional, namun dalam penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi daerah yang sangat beragam. Memang Indonesia itu terdiri dari ratusan bahkan ribuan macam suku, bahasa, budaya, dan beberapa kearifan lokal di setiap daerah yang berbeda-beda. Kode etik guru Indonesia itu melalui beberapa perubahan. Kode etik guru Indonesia itu dirumuskan oleh organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, melalui kongres yang diadakan oleh PGRI. Yang pertama, kode etik guru Indonesia disusun pada kongres PGRI yang ke-18 pada tahun 1973 di Jakarta. Ini kode etik guru Indonesia yang pertama. Kemudian kode etik itu direvisi melalui kongres PGRI yang ke-16 pada tahun 1989 di Jakarta. Dan yang terakhir direvisi kembali melalui kongres PGRI yang ke-21 pada tahun 2013 di Palembang. Nah, sehingga sekarang ini kode etik yang berlaku pada seluruh guru yaitu menggunakan rumusan kode etik yang paling akhir atau yang sudah direvisi atau yang sudah disempurnakan. Untuk lebih detailnya terkait dengan rumusan atau naskah kode etik ini, silahkan di-download pada deskripsi video ini. Bisa dipelajari sendiri seperti apa isi detailnya rumusan kode etik guru Indonesia yang terbaru yaitu tahun 2013. Kemudian selain kode etik guru Indonesia, tidak lepas dari sumpah atau janji guru Indonesia.
banyak yang salah paham terkait dengan kode etik guru Indonesia dan sumpah guru Indonesia. Terkadang pembahasan-pembahasan di mana-mana itu ketika kita mencari atau menelusuri kode etik guru Indonesia, maka yang muncul adalah sumpah guru Indonesia. Padahal ini berbeda atau dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan, karena di rumusan kode etik guru Indonesia pasal 1 itu dijelaskan seluruh guru berpedoman pada sumpah dan janji guru Indonesia. Nah, kemudian pada pasal-pasal berikutnya mengatur tentang apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dilarang, dan bagaimana sanksinya, dan seterusnya. Pada bagian lain ada tersendiri dan tidak ada revisi terkait dengan sumpah guru Indonesia. Ada 9 poin. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Ini yang utama, yaitu membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Sekali lagi saya tekankan bahwa Pancasila ini menjadi dasar utama dalam segala pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Jangan sampai ada guru atau siswa yang tidak sependapat atau bahkan menentang asas atau dasar Pancasila ini. Karena dalam sumpah guru sendiri pun yang pertama adalah menjunjung tinggi Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Nah, ini yang paling sulit juga. Kejujuran profesional itu ya melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Kata kunci di situ, kita menelusuri dulu karakteristik, kecerdasannya, gaya belajarnya, kondisi keluarganya, dan seterusnya terkait dengan peserta didik sebelum kita melakukan pembinaan atau bimbingan. Kenapa? Setiap peserta didik itu mempunyai latar belakang dan karakteristik yang berbeda, sehingga pembelajaran atau bimbingan yang kita lakukan harus kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi sebenarnya ini guru sebagai fasilitator itu memang harus menyediakan, mendesain kondisi pembelajaran sehingga siswa itu senang atau bersemangat dalam melakukan pembelajaran itu. Kemudian guru memelihara hubungan baik dengan orang tua siswa, masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Jadi sikap guru atau tugas guru tidak hanya terkait dengan siswa, tapi guru juga berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua siswa dan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai terjadi ada guru cekcok dengan orang tua. Apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Meskipun banyak dalih orang tua seperti ini, gitu juga orang tua berdalih gurunya seperti ini, akhirnya cekcok. Ketika guru dan orang tua ini tidak sinergis, maka yang jadi korban adalah anaknya. Oleh karena itu saran saya, adakan paguyuban yang di situ menaungi atau mewadahi antara guru dan orang tua serta masyarakat, sehingga ketika komunikasi terus dijalin, maka hubungan antar elemen pendidikan ini akan berjalan dengan sinergis. Yang selanjutnya adalah guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, memang guru itu tidak berhenti untuk belajar. Menjadi guru itu dituntut untuk terus belajar hingga akhir hayat. Di pembelajaran sepanjang hayat. Dalam hadis pun sudah juga disampaikan bahwa belajar mulai wayan ibu hingga liang lahat.
Karena profesional itu menurut saya proses, bukan hasil. Selama guru itu belajar dan mengembangkan mutunya, maka dia disebut guru yang profesional. Tidak ada guru yang 100% profesional, tidak ada, karena semua guru pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Nah, ini kadang juga terjadi di tiap sekolah. Misalnya ada blok guru A, blok guru B, blok guru negeri, blok guru swasta, blok guru tua, blok guru muda, senior, junior, dan seterusnya. Ini sebenarnya malah menjadikan atau gap atau miskomunikasi antar guru. Jadi untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan tujuan pendidikan itu, antar guru itu harus bersinergis, harus saling kerjasama, tidak ada perbedaan atau kesenjangan antara guru senior, guru negeri, guru swasta, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu. Kemudian yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru harus juga mengupdate kebijakan yang terus berubah di setiap saat, khususnya terkait dengan pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran yang semakin inovatif, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Banyak kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menghadapi supaya bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia. Di dalam kode etik guru itu juga dipaparkan terkait dengan sanksi. Jenis pelanggaran yang dilakukan itu dikategorikan menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, setiap jenis pelanggaran ini mempunyai sanksi yang berbeda. Nah, siapa yang berhak merekomendasi sanksi itu? Yaitu DKGI. Ini yang merekomendasi apa sanksi yang harus diberikan kepada guru yang melanggar kode etik guru Indonesia. Fakta atau problematika yang terjadi saat ini yaitu ketika guru melanggar, ya, kemudian orang tua langsung melapor kepada pihak kepolisian. Tidak dikategorikan ini pidana atau apa. Namanya orang tua melapor ke kepolisian, langsung ini ditindak sebagai tindak pidana. Alangkah baiknya ada prosedur atau tahapan yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh guru maupun elemen sekolah yang lain. Jadi pihak orang tua itu pertama berkomunikasi dengan pihak sekolah. Bisa langsung ke kepala sekolah atau langsung ke pihak gurunya yang dimediasi oleh kepala sekolah. Kemudian jika itu tidak membuahkan hasil, maka orang tua bisa melaporkan ke komite sekolah, karena komite sekolah itu sebagai wadah perkumpulan orang tua. Jadi tidak atas nama pribadi tapi atas nama komite sekolah. Itu tahapan kedua. Jika itu pun tidak bisa, maka pihak komite sekolah bersama orang tua boleh melaporkan ke pihak dinas pendidikan. Nanti di dalamnya terdapat bagian yang menangani itu, yaitu DKGI, Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Maka guru itu bisa dipanggil, diadakan sidang. Ketika itu bisa dimediasi, tapi ketika itu terkait dengan pidana, maka nanti DKGI akan meneruskan kepada pihak kepolisian. Nah, jenis-jenis sanksi yang diberikan itu beragam. Ada sanksi moral, ada sanksi administratif. Sanksi moral itu yang diberikan oleh orang tua dan masyarakat terhadap sang guru yang melanggar itu. Kalau sanksi administratif itu yang pertama biasanya berupa teguran. Kemudian yang kedua peringatan tertulis. Yang ketiga penundaan pemberian hak guru. Ini maksudnya pemberian gaji dan tunjangan bisa dihentikan atau dipotong atau didenda dan seterusnya. Kemudian
penurunan pangkat ya, bagi guru PNS itu ada sanksi penurunan pangkat, misalnya sudah pangkatnya 3D karena melanggar sanksi, tegur sudah, secara tertulis sudah, kemudian dipotong gajinya sudah misalnya, kemudian diturunkan pangkat dari 3D menjadi 3C atau 3B. Ini untuk kepangkatan nanti haknya Badan Kepegawaian Daerah atau BKD atau BKN kalau di pusat. Kemudian yang paling berat yaitu pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Nah, tapi ketika kaitannya dengan pidana, maka urusannya nanti di pengadilan, itu terkait dengan pidana. Mungkin untuk terakhir ada sebuah hikmah, kita bisa belajar dari hal yang sederhana, yaitu gelas. Yang perlu saya tanyakan atau yang perlu direnungi yaitu terkait dengan gambar yang ini. Itu ada pertanyaan, gelas ini setengah kosong atau setengah berisi? Kebanyakan orang menjawab setengah kosong karena fokus pada hal yang kosong. Ketika kita menjawab setengah kosong, berarti kita itu sering minder, sering menyesali kekurangan diri, terlalu fokus pada kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Padahal ketika kita menjawab gelas ini setengah berisi, nah sama-sama benar jawaban itu, dua jawaban itu sama-sama benar. Tapi alangkah baiknya kita fokus pada setengah berisi. Meskipun kita banyak kekurangan, kita jangan terlalu fokus pada kekurangan kita, tapi kita harus menggali apa potensi yang kita miliki sehingga bisa kita kembangkan. Yang kedua yaitu gelas pecah, artinya ketika gelas itu jatuh kemudian pecah ya, untuk mengembalikan lagi dalam bentuk aslinya itu tidaklah mudah. Mungkin bisa saja dilem dan seterusnya, tapi tidak mungkin kembali seperti semula. Gelas itu ibarat kita untuk menjadi orang baik, orang sukses, menggapai cita-cita, itu butuh proses yang panjang. Tapi ketika gelas itu pecah atau kita punya aib di depan masyarakat, untuk mengembalikan citra kita seperti semula itu sulit sekali. Nah, itu seperti gelas pecah. Yang selanjutnya yaitu pensil yang bengkong di dalam air gelas. Artinya apa? Pensil itu atau benda sejenisnya itu kaku, tapi ketika dimasukkan dalam air itu tampak bengkong. Artinya pensil itu ibaratkan kita, sedangkan air itu ibaratkan lingkungan atau komunitas kita. Sekaku apapun karakter kita, itu ketika di dalam komunitas atau masyarakat tertentu, kita harus fleksibel, harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat itu. Jangan sampai tetap kaku. Kemudian yang terakhir yaitu tipe-tipe kita dalam belajar. Ada analogi gelas penuh, ada gelas kosong, ada gelas bocor, dan ada gelas berpenyaring. 4 tipe belajar ini kalian kategorisasikan, nanti kalian termasuk yang mana. Gelas penuh itu artinya ketika gelas itu penuh, dituangkan air, maka air itu akan tumpah. Ada orang yang merasa pintar, sudah merasa penuh akan ilmu pengetahuan. Akibatnya apa? Ketika dinasihati oleh temannya, oleh gurunya, itu tumpah, mental, tidak mau menerima informasi itu seperti gelas penuh. Ada gelas kosong. Ini tipe orang yang merasa dirinya tidak tahu apa-apa, kosong. Maka dia butuh belajar. Tapi sayangnya kenapa gelas kosong ini? Ketika dia belajar, semua ilmu, semua informasi dia serap, dia tampung, tidak ada seleksi atau penyaringnya. Itu gelas kosong. Dan yang ketiga yaitu gelas bocor. Nah, ini yang repot juga.
gelas bocor itu selalu ingin belajar, tapi ketika diajari ilmunya selalu tumpah karena bocor. Artinya selalu ingin belajar tapi selalu melupakan hasil belajarnya, jadi gitu. Yang ideal yaitu gelas berpenyaring. Dia tetap merasa kosong, dia butuh belajar, tapi tidak semua informasi dia ambil, hanya informasi yang valid dan benar yang dia ambil, karena ada penyaringnya tadi itu. Apalagi zaman sekarang banyak informasi hoax, informasi kebohongan dan seterusnya. Dia tidak mudah menerima itu. Benarkah itu valid? Apa buktinya? Nah, ini dia saring. Ketika valid dan benar maka dia terima itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.